Tetap bersama dengan channel Eko Sose untuk terus membuka misteri-misteri tentang roh-roh kegelapan, tentang black magic yang ada di bumi Halmahera Utara. Kesempatan ini saya ingin membuka tentang jin yang telah saya jelaskan dalam video yang lalu. Lalu bagaimana jin di sesama manusia? Dalam batasannya ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang baik. Kalaupun dikatakan baik, jin yang baik hanya sebuah penyamaran untuk mengelabui manusia masuk dalam jeratannya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada pengalaman iman, pengalaman doa, melayani seorang wanita yang sakitnya 20 tahun sejak dari SMA sampai ia berkeluarga di ujung bumi Tidore. Pelayanan dilakukan di Jailolo atas permintaan keluarganya untuk melayani dalam doa jarak jauh. 3 kali atau 3 hari 3 malam dilakukan pergumulan, dan apa yang terungkap bahwa seorang ibu itu ia dianiaya, disihir, disantet, telu atau guna-guna oleh 13 dukun. Mulai dari dukun di ujung bumi Sula, Sanana, Tidore, Ternate, Jailolo, dan banyak ilmu yang digunakan untuk menghancurkan ibu itu. Tetapi atas perlindungan kasih Allah terhadap ibu itu, maka ia tetap hidup, dan sampai saat ini ia dipulihkan, disembuhkan secara ajaib. Menghadapi atau melawan roh-roh kegelapan yang dipelihara oleh para dukun itu. Dari 13 dukun itu, mereka memelihara kurang lebih 1000 setan atau 1000 suanggi yang dikerahkan untuk menyakiti ibu terkasih itu. 20 tahun, sebuah waktu yang lama untuk seorang ibu yang menderita sakit yang tak kunjung henti setiap saat. Tetapi ketika ia dilayani dalam doa jarak jauh dan mengalami pertarungan dengan roh-roh kegelapan itu, suanggi-suanggi itu, para jin itu, dari 13 dukun, pada malam Jumat, hari ketiga ketika kita melayani, mereka mengundang para jin itu, dan komplotannya mengundang untuk bertarung jarak jauh di malam Jumat. Dan saya melayani setiap permintaan roh-roh kegelapan untuk bertarung melawan mereka dengan darah Yesus, kuasa darah Yesus, Allah yang ajaib, yang dunia sering menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang esa, yang harus dipuji, disembah. Saya menerima tantangan pada malam Jumat jam 11 malam. Mereka mengundang untuk bertarung jam 12 malam. Tetapi saya mengurung waktu jam 11 malam. Dan kami melakukan pertarungan jarak jauh di alam roh. 13 dukun bergabung dan mengundang untuk bertarung di malam Jumat itu. Dan apa yang terjadi? Ketika ibu itu dalam kondisi kesurupan yang tak henti-henti, karena dirasuki banyak suanggi, banyak setan-setan, di bawah pimpinan suanggi yang bernama jin,
namanya Jin Jimmy. Ia menantang dengan 1.000 pasukan dan seluruh 4 mata arah angin dikuasai dan siap untuk menghancurkan, siap untuk membinasakan setiap orang yang menantang mereka. Tetapi saya tetap melayani dalam doa jarak jauh dan bertarung pada jam 11 malam. Apa yang terjadi ketika pertarungan terjadi? Bahwa sesungguhnya wilayah Maluku Utara atau wilayah Jailolo tempat bertarung mereka sudah menguasai 1.000 jin yang dikerahkan di bawah Panglima Jin Jimmy dan mengerahkan seluruh suwangi-suwangi yang ada di bumi Halmahera Utara, baik Meki, Genderuwo, Guntilanak, Tikus Tanah, dan juga Koko atau hantu malam. 5 jenis setan yang bergabung untuk menantang, dan pertarungan terjadi ketika lewat doa, lewat pergumulan dan berserah meminta kekuatan Allah untuk menyertai, untuk menghadapi mereka. Dan mereka dikalahkan semua, dan semua 1.000 pasukan lari kucar-kacir ketika bala tentara surga, bala tentara Allah menyerang dan mengepung wilayah Jailolo. Mereka semua kabur. Tetapi yang tertangkap, yang terikat hanya satu panglima perang, yaitu Jin Jimmy. Dan ia mengaku kalah. Ia mengaku kalah dan meminta jangan dibinasakan, jangan dibunuh, karena ia hanya melakukan perintah dari tuan-tuannya yang 13 orang itu. Selama ini Jin Jimmy ditawan dengan mantra untuk tidak bisa lepas dari para dukun itu. Satu panglima Jin Jimmy disembah oleh 13 dukun, dan juga antek-antek yang lain seperti Meki, Guntilanak, dan Tikus Tanah. Mereka di bawah perintah panglima Jin Jimmy semua takluk dan ikut perintahnya untuk menghadapi saya dalam pertarungan malam itu. Tetapi ketika bertarung kurang lebih 1 jam, dikalahkan, dan hanya yang tertinggal Jin Jimmy. Ia berteriak minta tolong pada pimpinan tertingginya, itu Lucifer. Tetapi Lucifer tidak hadir di malam itu. Hal ini terungkap lewat tubuh ibu yang kesurupan itu. Dan saya memahami bahwa ia dikuasai begitu banyak roh kegelapan yang disebabkan oleh karena guna-guna sihir santet telu oleh para dukun itu yang berganti untuk menyelesaikan, untuk membunuh ibu terkasih itu. Tetapi ia luput dari cengkraman setan karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Ia dibebaskan dan disembuhkan secara ajaib. Dan saat ini ia mampu beraktivitas kembali sebagaimana orang normal. Dan ia tetap teguh dalam iman percaya kepada Allah. Ia tetap melakukan ibadah, sholat, untuk berserah diri bahwa hidup ini hanya di dalam tangan Allah. Karena itu diminta para dukun itu berhenti melakukan kejahatan, berserah dan memuji memuliakan Allah pada setiap agama yang diimani, yang diakui sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa. Hanya di dalam kuat kuasa dari Yesus tetap dipulihkan, disembuhkan bagi jiwa-jiwa yang percaya dan berserah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Allah yang patut dipuji, disembah di tengah-tengah dunia ini. Bukan kepada jin-jin itu, bukan kepada suwangi-suwangi itu. Sebab tugas mereka hanya untuk menyakiti, memprovokasi, menggoda manusia agar tidak dekat pada Allah. Tetapi ketika manusia itu sadar dan berlari
kepada Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung, maka ia diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan secara ajaib. Kiranya pengalaman doa jarak jauh, pengalaman iman ini bisa berguna bagi setiap orang yang percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa dalam hidup dan kehidupan setiap manusia, dan bukan kepada roh-roh kegelapan, kepada jin, kepada setan, kepada apapun di dunia ini yang kadang dia menyamar, melakukan hal-hal baik, padahal itu adalah siasat iblis untuk menjebak kita jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua agar kita tetap aman, damai, tentram, dan mampu membangun hidup yang lebih baik lagi ke depan. Amin.